Salam suksma angin dharma. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengayah, para pelayan, para pengiring, para kesatria, penyebar ajaran dharma, para kesatria, pembela, pelindung, penegak dharma dimanapun kalian berada. Ratu malam ini ada di pesanggrahan, selalu berdoa dan memberikan petunjuk, pencerahan kepada semua para sinar, para abdi, agar senantiasa kita selalu meningkatkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan. Jangan pernah kita lempas, jangan kita pernah jauh dari beliau, jangan kita hadir atau kita rajin berdoa, bersembayang, rajin kita berusaha baru mencari tutur, mencari gurunya, atau orang yang mungkin dia anggap bisa menolong kita, baru kepepet. Belajarlah kita hidup selalu konstan, prinsip, keyakinan, kesadaran kita dan perilaku kita ke hal-hal yang benar, apalagi masalah ke Tuhan. Kepada siapa lagi kita akan memohon perlindungan, memohon bantuan, memohon keselamatan, dan segalanya kan kepada beliau. Walaupun kita punya teman mungkin atau guru yang dianggap sakti, mumpuni, atau dokter yang mungkin bisa dianggap mampu menyembuhkan penyakit, atau siapapun mungkin orang yang kuat mungkin bisa menolong kita. Ingat, itu semua hanya lantaran. Mereka hanya alat sebagai lantaran, yang menentukan tetap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita ke atas dulu hubungannya. Jangan kita ego yang kita tunjukkan karena merasa ragu punya teman orang kuat, orang pintar, orang kaya, orang yang mungkin berpengaruh, atau kita mungkin punya materi banyak, kita lupa diri. Angkian menyilih, semua menyilih. Jadi kunci dasar ajaran kita adalah kita tetap ke atas dulu hubungan kita, mau melakukan apapun, karena kuncinya di atas, bukan kuncinya yang di tengah-tengah pun di bawah. Beliau dulu yang nyurianin, seperti simbol kita matahari. Kita pada sang matahari, sang Dewa Brahma, kita memohon petunjuk, perlindungan, keselamatan dulu, baru kita melaksanakan kegiatan apapun, mau berusaha apapun, mencari solusi apapun. Kuncinya adalah beliau, matahari. Biar kita suryanin. Bagaimana kita biar disuryanin, biar kita disinarin? Kita deketin cahaya. Kita harus ke tempat yang kena cahaya. Jangan kita sudah di tempat gelap, sudah jiwa kita gelap, sudah bergaul dengan orang-orang yang gelap, sudah perilaku kita gelap, tapi kita mau disuryanin. Kan sulit hidup kita. Kita sudah merasa gelap, carilah sinar. Sinar dalam artian secara lahir matahari, secara ketuhanan semakinlah kita dekat pada beliau, rajin berbakti, berdoa, bersembayang, rajin mendengarkan tutur, dekati orang-orang yang mungkin bisa akan memberikan petunjuk-petunjuk hidup. Sakti yang ngati ke ibu raga, misalnya raga mungkin mekenah, berbuat, berlaksana apapun, tapi kuncinya tetap pada Sang Maha Pencipta. Seperti sekarang di Bali kan banyak kerusuhan, banyak begal, banyak orang-orang bikin onar, entah orang lain, orang dari luar, entah orang bule atau orang kita sendiri. Kita semestinya itu adalah bentuk ujian hidup kita, tidak bisa kita menyalahkan mereka. Karena mereka itu Tuhan menggerakkan, kita semua diuji. Satu-satunya cara agar kita hidup tenang, lebih banyak kita berserah diri. Itu semualah teguran buat kita semua, terutama orang-orang Bali, agar kita antara kita religius, entah itu ucapan, entah itu penampilan, disesuaikan dengan laksana. Jangan sampai kita terkenal dengan cap pulau religius, pulau dewata, pulau sinar, tapi jiwa kita jiwa setan, jiwa bebude, sering iri hati. Kita selalu nukik-nukik orang yang mungkin yang anggap kecilan. Kita selalu merasa diri orang yang paling berkuasa karena diri sugih, orang di atas levelnya. Kita selalu merendahkan orang lain. Kita selalu berpikir, berbuat, bersikap yang tidak baik. Jadi Tuhan itu akhirnya menurunkan ujian buat kita, terutama kita orang Bali dulu. Kalau kita sudah berserah diri, antara kita religius, kita sudah bagus, perilaku kita harus mencerminkan religius. Pengertian religius itu tidak selalu kita memakai busana adat, itu yang pengertian religius itu memang sewaktu-waktu kita, karena kita punya adat agama, anak perbuatan. Kita bagaimana kita bisa menghormati, menghargai orang lain.
kepada khususnya para sinar, karena kalian abdi utusan, kalian penegak dharma, berikanlah pencerahan pada siapapun agar selalu eling bakti pada Tuhan. Kalian punya ilmu, semua ahli dharma adalah untuk sebagai bekal kalian untuk jalan tugas. Kalian tidak usah khawatir, karena ada kejahatan di sekeliling kita, itu semualah Tuhan yang menurunkan, Tuhan yang menugaskan lewat mereka-mereka jiwanya yang gelap. Kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa itu semua kehendak Tuhan, kita harus kepada siapa kita berlindung? Kepada Tuhan, kepada polisi, kepada aparat. Tidak bisa kita mengandalkan. Kenapa kita tidak bisa mengandalkan? Karena kejadian itu tidak selalu ada di depan aparat. Bisa saja kita di mana, kecuali mungkin sudah terjadi, baru kita mohon bantuan aparat atau orang lain. Jadi kita harus membawa diri yang baik, bagaimana pikiran kita ke atas baik, kepada sama ciptaan. Intinya pikiran, ucapan, perbuatan itu harus sesuai dengan sikap religius kita. Jangan sampai kita selalu dicap pulau dewata, pulau genahnya para dewata, tempat para sinar dewata, tapi perilaku kita tidak berjiwa dewata. Banyak preman, ya, banyak orang-orang yang tentunya di sini angkuh adigang-adigung, merasa kuat segala macam. Jadi para sinar tidak usah khawatir mau kemana-mana pun, yang penting mohon izin dulu. Itu berarti kita sudah mohon perlindungan, ilmu sukma ahli dharma pasti melindungi kalian. Yang penting setiap mau ngapain kalian tuh mohon izin dulu, kalian pasti terlindungi dari begal, dari penjahat, dan ilmu itu akan melindungi kalian. Pada saat ada kejadian digerakkan otomatis, guru itu yang sudah menciptakan itu, nanti apa gerakannya tidak usah dipikir, yang penting setiap kita mau ngapain mohon izin dulu biar selamat. Ya itu aja para sinar dari pesan dari guru itu. Dan juga para sinar, ingat kalian punya kewajiban di organisasi, ada kewajiban bayar iuran, bayar 20.000. Guru atu aja punya kewajiban di sanggah tiap bulan bayar 25. Tekun bayar 25. Semua yang merantau juga ada kan namanya suka duka, ya mungkin sopir segala macam, ormas, yayasan, mereka tekun, taat mereka, apalagi kalian seorang spiritual. Ya berusahalah